you, baby. And if it's gone alright, I need you, baby. You want a lonely night, I love you, baby. Trust me when I say, oh, pretty baby, you'll make me down, pretty baby. I'll never find you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to UIN Jakarta. Untuk lokasinya ada di sini. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, Nama saya Dava Adri. nama saya Kairi Nisa. Nama saya Bina Trianggun Cayani. Nama saya Suci Ramadhani. Nama saya Febriani Ardila Rafifah. Yuk ikutin kita terus. Nah, di sini kita akan bawa kalian untuk melihat-lihat apa aja sih yang ada di UIN Jakarta ini. Nah, yang pertama ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Berikutnya ada perpustakaan. Lalu ada Pusat Laboratorium Terpadu. Lalu ada Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ini dia bis listrik yang ada di UIN. Selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu ada taman yang cukup luas. Selanjutnya ada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu ada Fakultas Husnuluddin. Selanjutnya ada Fakultas Syariah dan Hukum. Lalu ada kantin. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
Di sini kami izin wawancara ya Kak. Sebelumnya nama Kakak siapa dan dari fakultas jurusan apa? Oke, perkenalkan nama saya Livia Pertiwi, biasa dipanggil Livia. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusannya itu Pendidikan Fisika. Kakak di sini masuknya lewat jalur apa Kak? Oh, kebetulan saya lewat jalur mandiri. Nah, jalur mandiri tapi dulu masih make rapot karena saya jalur corona. Oh, jalur. Jadinya sebenarnya mandiri di UIN itu dia make tes. Nah, dia tuh pakai tes, biasanya tesnya di sini. Kebetulan karena lagi COVID, makanya jadinya pakai rapot gitu. Kalau untuk sekarang tesnya itu gimana tuh Kak? Tes ya masuknya itu kan ada tes jalur undangan dari sekolah ya kan, kemudian ada jalur SBMPTN UTBK, habis itu ada jalur kalau di UIN itu ada tambahannya yaitu jalur SPAN PTKIN, jadi dia UIN seluruh Indonesia. Kalau di sini itu namanya tes mandirinya adalah SPMB UIN Jakarta. Jadi SPMB itu seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN Jakarta gitu. Jadi dia khusus di UIN. Nah, saya itu pakai jalur mandiri yang itu. Dulu pembayarannya itu masuknya itu cuma 300.000 untuk daftar gitu. Dulu masih ada 2 pilihan. Sekarang sih kayaknya tetap masih 2. Pilihannya itu ada apa aja Kak? Pilihannya banyak dari fakultas di kampus 1 ini tuh banyak dari Fakultas Ilmu Tarbiyah ada pendidikan fisika, kimia, biologi. Jadi yang tadi kita udah tur, kemudian yang di kampus 1 ini sih yang lebih banyak. Yang tadi disebutin fakultas center. Untuk biaya masuk itu setiap fakultas beda atau sama ya Kak semuanya? Biaya masuk apa nih? Pendaftaran Iya, kah? pendaftaran. Pendaftaran kayak mandiri gitu. Iya. Itu pendaftaran mandiri tetap sama, tapi nanti yang dibedakan itu adalah UKT. UKT itu adalah uang kuliah tunggal, jadi bayarannya per semester. Di sini udah nggak ada sistem cicilan, biasanya ada cicilan kayak per bulan gitu, tapi sekarang udah dihilangkan. Jadi setiap 6 bulan sekali dan mengalami kenaikan. Setiap semesternya gitu Kak? Enggak, jadi yang dari tahun 2024 yang mengalami kenaikan. Jadi kakak masih belum mengalami. Kalau boleh tahu Kakak udah semester berapa nih Kak? Aduh, malu lagi. Gak apa-apa. Semester 10. Semester 10. Jadi lagi proses skripsi aja karena terkendala di bagian dosennya yang agak masih susah ditemui dan agak mempersulit mahasiswanya. Untuk Kakak untuk di sini tuh mungkin aku mau nanya soal pergaulannya sih ya kayak soalnya kan rata-rata kan Islam Muslim itu gimana sih Kak pergaulannya? Pergaulannya di sini lebih ya tergantung temen ya sebenarnya. Kalau di perkuliahan itu tergantung teman. Jadi kalau misalkan temennya kotor gitu, misalkan maaf ya, temennya kurang baik gitu. Temennya kurang baik maka kita ikut yang nggak baik. Jadi kalau temennya baik kita ikut yang baik. Sebenarnya di sini itu yang lebih bahaya politiknya. Kalau di UIN ini lebih bahaya di politiknya. Jadi kalau misalnya kita nggak kuat-kuat kokoh agamanya, bisa bisa ikut aliran yang kurang bagus gitu. Itu. Dan di sini tuh banyak banget organisasinya. Nah, kebetulan saya itu nggak pernah ikut organisasi apapun di sini. Jadi hanya fokus kuliah dan ngajar aja gitu. Untuk di sini sendiri ada beberapa fakultas sih Kak. Fakultasnya sih banyak ya, kalau itu untuk dihitungnya masih kurang tahu, tapi yang tadi kita lihat tadi ada fakultas Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi, Usuluddin, Sains Teknologi, Syariat dan Hukum, FITK. Jadi di kampus 1 ini ada 5 fakultas gitu. Ya kalau di kantin itu jajanan maksudnya makanan di kantin ya kayak itu tuh bayarnya pakai QRIS atau cash atau apapun itu gimana tuh Kak? Kebetulan saya pribadi itu gak pernah ke kantin tapi pernah lewat aja, jadi gak pernah nongkrong di kantin sini. Namanya kantinnya itu adalah Cafe Cangkir.
Itu ya pada umumnya ada makanan-makanan layaknya untuk mahasiswa gitu. Jadi pembayarannya bisa pakai QRIS ataupun cash gitu. Boleh tahu ya Kak, Kakak tuh dulu dari SMA mana gitu? Oh, kakak itu dulu dari MAN 10 Jakarta Barat. Joglo. Jauh juga dong Kak. Iya, lumayan 15 menit. Untuk setiap UKT per jurusan tuh beda-beda atau sama? Beda-beda. Oh. Per jurusan itu beda-beda. Tapi kebanyakan kalau pendidikan hampir rata-rata sama. Berapa tuh? Kalau untuk pendidikan, kalau zaman aku dulu kalau UKT paling rendah, makanya zaman aku ya bukan yang 2024 yang terbaru. Zaman aku itu UKT terendah itu UKT pertama 400.000. Itu semuanya sama. Kalau UKT 1 itu semuanya sama. Semua fakultas selalu 400.000. Nah, tapi kalau untuk dapat UKT 1 itu biasanya juga dilihat dari slip gaji orang tua, kemudian dilihat dari rumahnya, dia ikut bidik misi atau KIP gitu biasanya. Nah, itu biasanya dapat 400.000. Kemudian kalau KT2 itu sekitaran 1, berapa gitulah. 1, pokoknya yang paling UKT 4 itu 4 juta, UKT 5 itu 4.400.000, UKT 6 itu 4.800.000. Nah, kalau kakak itu dapatnya 4.800.000. Nah, yang paling atas itu UKT 7 itu 5,3. Nah, sekarang di tahun 2024 ini UKT 6 itu 7 juta. Aduh, naiknya ya? Makanya kan yang kemarin ada info efisiensi yang itu. yang Prabowo itu nanti kalian ini ya semoga aja nggak bakal dijadiin, itu bakal berpengaruh ke UKT. Kalau misalnya dapat PTN, UKT-nya itu bakal naik banget gitu. Jadi kayak mengkat dana pendidikan itu benar-benar di-cut abis gitu. Parah juga ya. Iya, makanya di kelas sekarang, kelas 11 ini harus benar-benar dipersiapin banget, mau taunya tuh kemana, mau kuliah atau enggak harus ditentuin juga dari sekarang gitu. Untuk beasiswa itu sistemnya itu gimana Kak? Biasanya kalau beasiswa itu dari sekolah, jadi udah diurus dari sekolah. Jadi nanti kan ada jalur undangan nih, pas jalur undangan biasanya sama guru BK. Nanti guru BK yang ngurusin. Nanti siapa yang mau ngurus skip kuliah, nanti pakai itu. Diurus sama bimbingan konseling guru BK gitu. Jadi nanti tinggal diperpanjang ke masing-masing kampus gitu, kampus tujuannya. Nah, di sini ada asrama nggak sih Kak? Asrama ada, asrama UIN ada di daerah belakang sini. Tapi kalau untuk asrama UIN, di belakang sini apa yang di kampus 2 ya? Kan di belakang sini deh. Nih, belakang sini tadi itu asrama UIN. Kurang tahu kalau untuk pembayarannya gimana. Biaya Almet itu sendiri berapa? Itu udah termasuk pembayaran UKT pertama biasanya. Jadi biasanya kalau itu 250. Satu itu Almet. 250 apa 150 gitu. Terus kalau untuk jaket sendiri, Kalau jaket setiap fakultas sih beda-beda ya. Kalau aku dulu 200. Jadi boleh ada boleh enggak, tapi itu kayak dipakai buat tiap hari kalau aku biasanya tiap hari Rabu gitu. Itu namanya kayak dari jurusan itu HMPS, jadi himpunan mahasiswa program studi gitu. Per masing-masing jurusan pasti ada. Kak, di sini masuknya jam berapa? Masuknya itu ya sesuai KRS, kartu studi kamu jadwalnya gitu. Tapi udah operasional dari jam 7:30 biasanya sampai jam 5 sore. Jam 5 sore udah harus dibubarin. Berarti yang malam nggak ada ya? Malam nggak ada. Di sini nggak ada kelas karyawan gitu. Jadi semuanya reguler. Nggak ada makan. Fakultas itu ada kayak misalkan ada PR nggak sih Kak? Fakultas atau jurusan? Iya, maksudnya jurusan. Jurusan. Ya, pasti ada PR, tapi biasanya PR-nya itu ya kelompok. Biasanya tugas-tugas itu adanya di Google Classroom. Nah, sekarang itu di UIN itu kan Google Classroom itu udah nggak muat ya untuk Google biasa. Iya. Nah, makanya sekarang dipindahin ke Microsoft 365. Nah, itu khusus. Jadi pakai emailnya dari Outlook gitu.
Terus kalau misalkan mau ada Jimit dia pakainya Teams ya. Jadi khusus dia apa namanya nggak over. Jadi penyimpanannya itu selalu sedikit gitu. Sedikit tambahan ke buat dari kakak gitu. Iya, Tambahan buat kita yang masih kelas 2 SMA. Oh, ya tambahannya lebih dipikir lagi mau kemananya, pertama mau kuliah atau enggak, itu harus diniatin dari sekarang, dari kelas 11. Kemudian cari-cari jurusan sesuai minat. Tapi kebanyakan kalau misalkan tips and trick ya, kalau mau dapet PTN itu cari yang peluangnya banyak tapi jarang diminati. Jadi bisa melenceng nih sama keinginan kamu. Misalkan Dapa maunya IT, teknik informatika. Tapi di PTN ini misalkan mau nyoba UIN perbankan syariah atau mau jadi guru apa ya kalau di sini ya. Kalau untuk dapat misalkan pendidikan biologi. Nah, misalkan ngambil nih 2, IT-nya nggak dapet. Pasti nanti yang dapat ganti pendidikan biologi. Jadi nggak sesuai minatnya gitu. Jadi untuk persentasenya itu untuk yang diminati itu jarang sesuai sama keinginan kamu gitu. Dulu aku itu nggak pernah mau jadi guru. Dari zaman SMA nggak mau ngambil jurusan pendidikan. Nah akhirnya udah nyoba-nyoba sampai akhir, nyoba-nyoba di UIN nih terakhir banget. Ngambil pertama itu akuntansi, yang kedua itu pendidikan fisika, yang keterima pendidikan fisikanya. Gitu. Jadinya malah yang nggak diinginkan malah terjadi gitu. Makanya jangan sekali-kali membenci sesuatu yang emang belum terjadi. Siapa tahu itu emang jalan rezeki takdirnya ada di situ gitu. Terus konsul-konsul, cari-cari jurusan dari mulai sekarang, univnya mau yang di mana. Dan ingat, univ negeri itu juga sama kayak swasta untuk pembayarannya, tapi untuk cari prospek kerjanya pasti nanti diutamain yang negeri. Nah, misalkan kamu di corporate 1 nih mendaftar, ada aku yang jurusan UIN, ada yang ada yang dari kampus UIN, ada yang dari kampus Budi Luhur, ada dari kampus UNJ, Mercu gitu. Pasti yang diambil itu yang UIN sama UNJ dulu. Nah, nanti kalau misalkan dia 3 peluangnya UIN, UNJ. Nah, tadi kan sisa BL sama Mercu gitu kan. Nanti pasti ngambil yang terakreditasinya itu A. Nah, itu. Jadi kalau swasta itu biasanya prospek kerjanya itu di bagian paling akhir untuk di corporate gitu. Mau di corporate, mau di bagian pekerjaan lainnya itu pasti selalu yang diutamakan adalah negeri, karena negeri itu skala penilaiannya itu juga beda. Jadi kalau minimal IPK kalau di sini di UIN itu 2,85 sampai ke atas. Tapi kalau di aku itu minimal 3,2. Nah, harus keluar dari UIN itu harus di atas 3,2 itu kalau di UIN. Nah, tapi kalau di swasta, kamu mau di BL, di Mercu, di Unpam, itu selalu di atas 3,5. Itu harus dipertahankan, nggak boleh turun dari 3,5 karena saingannya itu di dunia luar itu lebih berat gitu. Kemudian cari yang sesuai budget orang tua juga, jadi jangan menang ego. Ingat, kebutuhan itu nggak cuma kamu, pasti yang lain juga. Terus kalau misalkan mau di kampus luar, misalkan di Malang, di Jogja, di Solo, itu harus cari tahu dulu kos-kosannya, biaya hidupnya. Sedangkan kamu juga anak perantauan, pasti lingkungannya terbawa arus gitu. Itu yang harus benar-benar dilihat dari segi ekonomi sih. Yang harus pertama dari segi ekonomi gitu. Dari kakak sih itu, jadi harus benar-benar dipikir matang-matang dari sekarang. Jangan pas nanti di kelas 12 pasti nanti kamu diminta data sama guru BK untuk kamu mau di univ mana, pasti ditanya-tanya itu nanti per orang gitu.
Jadi nanti pas ditanya kayak gitu kamu udah harus mempersiapkan dari sekarang. Jadi udah tahu jawabannya mau apa gitu. Nanti biasanya guru BK itu yang kayak nentuin, oh kamu jangan ini nih, kamu lebih cocoknya ini. Ya, jadi kayak lebih ke psikolog gitu. Gitu aja sih kalau dari kakak. Jadi bener-bener diniatin dari sekarang, belajarnya harus yang sungguh-sungguh karena lawannya itu nggak cuman Dubesta aja, pasti di SMA luar juga banyak, apalagi yang gapir gitu. Itu aja sih. Mungkin cukup sih ya kak. Heeh. Makasih juga Makasih udah nemenin Iya, kita dari sama-sama. tadi, udah mau diwawancara, ditanya-tanyain. Mm-mm. Semoga skripsinya selesai. Dan cepet Amin, lulus. amin lancar. Doain semester ini ya sidang. Ini 3. Nah, gimana guys? Seru nggak perjalanan kita tadi? Kita tadi sudah banyak menjelajah fakultas-fakultas di sini. Terus kita udah ada sesi wawancara, sudah nanya-nanya, dan kita udah keliling-keliling UIN guys dari tadi. Dan ternyata UIN tuh bagus banget, cocok. Kalian kalau kalian mau ke sini bisa cek di website bawah ini. Untuk yang udah nonton, mungkin cuman sampai sini aja ya, kita menemani ya untuk menjelajah UIN Jakarta ya guys. Ini dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.